Soalnya the fact of the matter bahwa mall walaupun udah buka masih setengah-setengah, nanti kadang ditutup lagi, masih ada outbreaks and things like that. Nah, mungkin bahasa sederhananya adalah seperti ini, pent-up demand industry itu salah satunya ya, itu adalah fashion industry. Kenapa tahun 2020 kok nggak kayak begitu kondisinya, gitu ya? Kenapa? Karena memang intinya adalah regulasi di Amerika juga mungkin sudah meregulat bahwa ketika bank-bank yang too big to fail ini juga sudah dikelola sehingga lebih transparan. Nyuplik dari buku lu sebenarnya. Jadi di buku The Fifth Season itu, di topik pertama, actually chapter pertama, itu ngomongin tentang lessons from the past kan. Dan pas nulis chapter itu, lu nge-mention ada 3 kejadian besar, yang satu itu the Spanish flu yang terjadi 100 tahun yang lalu, the Great Depression, dan juga the 2008 financial crisis. Boleh cerita sedikit gak bro, tentang kenapa lu pick out these 3 incidents dan sebenarnya lessons apa sih yang bisa dipelajarin dari ketiga kejadian ini? Ya, jadi memang pada saat waktu kemarin begitu mulai PSBB pertama di bulan Maret, saya ada rasa curiosity yang mendalam gitu ya, yang sampai sebelum tidur aja kepikiran ya, bangun tidur kepikiran. Akhirnya saya terus research, kemudian baca beberapa jurnal dan juga artikel-artikel, dan memang kita sebetulnya saya merangkum ya beberapa kejadian-kejadian yang pernah terjadi selama 100 tahun terakhir, terutama di Amerika. Kenapa di Amerika? Karena Amerika mempunyai bank data yang sangat lengkap begitu ketimbang Indonesia ya. Jadi di sana saya mencoba memproyeksikan apa yang pernah terjadi sebelumnya ya, dan apa yang relevansi apa yang bisa diambil dari yang sebelumnya ya terhadap situasi yang sekarang. Nah memang cuplikan yang waktu itu saya ambil itu ada 3 great events ya. Yang pertama adalah the Spanish flu, karena Spanish flu itu sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, kemudian yang kedua the Great Depression, sama yang terakhir global financial crisis. Nah, tentunya apa yang kejadian sekarang itu tidak bisa plek-plekan. Ya, kita samakan dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi nggak bisa Spanish flu itu sama persis dengan apa yang terjadi sekarang. Itu nggak bisa karena sekarang itu dunia itu semakin connected ya, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu pada saat Spanish flu belum ada WHO. Ya, WHO itu baru ada sekarang. WHO itu juga berperan penting untuk mengakselerate yang namanya vaksin. Ya, jadi pertukaran informasi antara dokter-dokter di seluruh dunia, ya antara saintis di seluruh dunia itu sangat cepat sekarang. Jadi makanya tidak bisa plek-plekan disamakan begitu ya. Nah, kesamaan daripada Spanish flu itu yaitu adalah adanya second wave. Nah, kenapa second wave itu sudah pasti terjadi? Ini saya sudah sering bilang di beberapa forum-forum pada saat di bulan April, di bulan Mei, saya selalu bilang bahwa pasti second wave itu akan terjadi karena kita ini masih manusia yang sama. Kita masih punya otak yang sama, ya ada otak kiri, otak kanan, bukan ada 3 otak ya. Apalagi 4 gitu. Kemudian kita masih punya 2 mata, masih punya mulut, masih punya hidung. Jadi kita ini secara biologis, secara natural, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial yang nggak tahan dan tidak bisa untuk dikurung di rumah selama berbulan-bulan. Ya, jadi pasti suatu saat kita akan merasa ini mungkin ini sudah menjadi hal yang biasa, yang tadi seperti kita discuss di awal ya. Akhirnya kita mulai keluar rumah lagi, kita mulai hangout lagi, mulai kumpul lagi, ya kan, mulai kemarin saya dengar dari teman-teman juga ada beberapa bar gitu ya, ada beberapa restoran itu yang rame banget gitu loh, penuh ya, padahal tertutup restoran.
Betul. Nah, jadi second wave itu sudah pasti terjadi ya, Spanish flu. Kita bisa ambil hal itu dari sana. Nah, Spanish flu ini bayangkan dia hanya berlangsung itu 1918 sampai 1919. Ya. Ya, jadi hanya 2 tahun. Padahal waktu itu tuh sampai sekarang belum ada vaksinnya. Ya, dan juga belum ada teknologi dan lain sebagainya ya, yang teknologi medical ya, maksudnya dari sisi medicalnya belum ada teknologi yang canggih. Ya. Tapi dia berlangsung selama 2 tahun. Nah, jadi kemungkinan kurang lebih ya pandemi ini COVID-19 itu juga mestinya kurang lebih sama karena ada herd immunity dan lain sebagainya ya. Kemudian dari the Great Depression itu kita bisa belajar terkait dengan unemployment. Ya, di mana unemployment pada saat the Great Depression itu kurang lebih hampir menyentuh angka 25% ya dari usia produktif di Amerika. Jadi hampir seperempatnya itu pengangguran. Nah, kurang lebih hal tersebut sama dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, banyak yang layoffs dan lain-lain. Yes, betul. Ada layoffs ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah global financial crisis. Nah, sebetulnya kemarin itu yang terjadi adalah the fastest and largest collapse in the stock market history, gitu ya. Jadi itu yang terjadi sebetulnya di 2008 juga. Cuman bedanya adalah di 2008 government itu di 2008 government itu baru react terhadap krisisnya. Dia baru memberikan stimulus itu 1 tahun kemudian. Jadi di 2009 itu baru dikucurkan itu stimulus kurang lebih 800 billion ya US dollar. Nah, bedanya dengan pandemi sekarang, itu pemerintah within months, ya dalam 1-2 bulan setelah pandemi ini terjadi, dia langsung mengambil playbooknya di 2008, 2009, diambil playbooknya cara menyelamatkan ekonomi tersebut, langsung diterapkan di 2020 ini ya dengan sangat cepat. Gitu. Jadi makanya nggak heran recovery-nya pun juga sangat cepat dari sisi stock market ya. Nah, jadi kurang lebih beberapa hal tersebut mungkin gue nggak bisa cerita banyak ya terkait dengan detail-detailnya. Ini semua gue tulis di buku gue yang The Fifth Season itu. Di sana ada beberapa cuplikan-cuplikan yang kita bisa ambil supaya bisa merefleksikan apa yang harus kita lakukan di kondisi sekarang dan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya jadi kejadian 2020 ini it's like a mix of kejadian-kejadian yang dari masa lalu kan, history repeating itself. Nah, Om Lukman, jadi aku mau tanya nih, soalnya Om kan sangat berpengalaman dalam investing gitu ya, di bursa especially. Nah, dari yang tadi Dani cerita itu, sebenarnya jadi aku ngecuplik gambar-gambar ini